Kelahiran Yesus Kristus mengubah segalanya. Sebelum kedatangannya, dunia berada dalam kegelapan rohani dan manusia terpisah dari Allah. Namun, melalui panggilan Tuhan yang dijawab oleh Maria, terang Allah memasuki dunia. Dalam menjalani hidup, orang Kristen percaya bahwa ada suatu kerinduan yang mendalam untuk menemukan sesuatu yang lebih bermakna dibanding dengan sekadar menjalani hidup yang biasa, yaitu mencari dan menemukan kehendak Allah di dalam hidup. Nama saya Frater Theophilus Revi Martensa. Saya biasa dipanggil Frater Revi. Saya berasal dari Tasikmalaya. Dan sekarang saya tingkat 5 di Seminari Tinggi Fermentum Keuskupan Bandung. Panggilan Tuhan itu, saya biasanya memaknainya, kalau panggilan itu kan berarti ada yang memanggil dan ada yang dipanggil. Nah, dalam konteks atau dari sudut pandang iman Kristen, yang dipanggil itu kitanya, saya yang dipanggil, dan yang memanggil itu Tuhan. Nah, Tuhan bisa memanggil kita ke arah tertentu dengan cara yang kita tidak tahu, bisa dengan berbagai macam cara. Dan biasanya bisa dari dorongan dari dalam diri sendiri, maupun dari lingkungan sekitar kita, misalnya yang membentuk kita untuk mengarahkan kita pada suatu tujuan tertentu. Nama saya Frater Marcelino Joshua, biasa dipanggil Frater Marcel. Sekarang itu tingkat 5 dan asalnya dari Jakarta. Kalau gerejanya itu Paroki Salib Suci Cilincing, Jakarta Utara. Panggilan itu pertama-tama adalah rahmat karena diberikan oleh Tuhan. Tapi yang bisa saya refleksikan itu adalah sebuah tawaran, sebuah kesempatan dari Tuhan sendiri untuk memberikan diri bagi kebaikan lebih banyak orang. Singkatnya ya, mungkin bisa dibilang sebagai kesempatan untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam karya penyelamatannya gitu. Biasanya diidentikan dengan panggilan Tuhan itu kan panggilan untuk menjadi biarawan, biarawati atau menjadi romo. Memang itu adalah salah satu bentuk panggilan Tuhan, tapi di lain sisi panggilan Tuhan itu ternyata tidak hanya disempitkan maknanya di itu saja gitu. Termasuk ya menjadi guru, menjadi dokter, menjadi tentara itu pun bisa dibilang sebagai panggilan Tuhan. Asalkan itu tadi ya ada keterbukaan terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam diri setiap orang gitu. Salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother long to offer, love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming, and proclaimed his presence and his name. It is by his gift that already we rejoice by the mystery of his nativity, so that he may find us watchful and prayer, and exalted in his grace. So with many Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God.
Ceritanya agak unik. Saya ingat waktu itu kelas 3 SMP, saya sempat ada di suatu titik di mana saya itu mau keluar dari rumah gitu. Alasannya hanya untuk supaya bisa jauh dari rumah, jauh dari keluarga, bisa main dengan bebas gitu. Saya waktu itu sempat nyari-nyari sekolah yang ada asramanya, karena waktu itu di bayangan saya asrama itu adalah tempat yang asik gitu, tempat yang menyenangkan. Saya nyari-nyari ke daerah Jawa Tengah karena di sana banyak sekolah Katolik yang berasrama, lalu juga ke kampung ibu di daerah Medan, Sumatera Utara sana juga ada sekolah yang berasrama, tapi ternyata tidak direstui orang tua. Orang tua memberikan syarat, boleh berasrama tapi jangan yang jauh-jauh gitu. Ada di Jakarta, tempat saya, sekolah yang berasrama gitu. Tapi ternyata itu adalah seminari. Nah, seminari itu adalah tempat pembinaan calon imam. Jadi yang masuk situ, ya prospek kedepannya harus punya gambaran untuk menjadi seorang imam. Nah, waktu itu juga saya nggak mikir panjang. Saya nggak mikir panjang, apakah saya mau jadi romo atau enggak, mau jadi imam atau enggak. Yang penting saya bisa sekolah di sekolah yang berasrama. Jadi meskipun itu seminari, dan pada waktu itu belum ada keinginan untuk menjadi imam, menjadi romo, ya udah saya masuk seminari aja gitu loh. Nah, ketertarikan untuk menjadi romo itu justru tumbuh di tahun-tahun terakhir itu. Karena selama 4 tahun itu perjumpaan dengan romo itu intens, artinya setiap hari melihat romo, lalu mengenali juga gaya hidupnya, cara hidupnya romo itu seperti apa. Di tahun-tahun terakhir tuh kayak merasa, oh kok apa ya, mengena di hati gitu. Kok saya tertarik dengan cara hidup seperti ini gitu. Lalu saya putuskan untuk meneruskan, ya sekarang puji Tuhan sudah sampai di tahap yang ini. Awalnya saya pengen jadi romo waktu kecil itu karena saya dulu waktu kecil itu kalau di gereja Katolik ada yang namanya misdinar, putra altar. Karena saya melihat sosok romo yang waktu saya jadi putra altar, terus dalam perjalanan waktu saya pengen masuk seminari menengah gitu kan, yang setara dengan SMA. Tapi waktu itu keluarga saya kurang setuju, jadi alasannya sangat masuk akal ya, karena saya waktu itu masih kecil gitu kan, masih kelas 3 SMP gitu. Nah, kemudian sesudah itu saya melanjutkan hidup seperti orang pada umumnya, dalam arti saya masuk SMA, saya kuliah dulu. Nah, di tengah-tengah perjalanan ketika kuliah itu, menjelang, ya di tengah-tengah sih, semester 5 lah gitu ya, saya mulai berpikir gitu kan, ya habis kuliah mau ngapain ya gitu. Itu pertanyaan yang biasa muncul mungkin di banyak mahasiswa waktu kuliah gitu. Dan waktu itu saya nggak menemukan jawabannya secara langsung gitu. Saya bingung gitu, apa yang cocok dengan jurusan kuliah saya. Waktu itu saya kuliah teknik elektro. Terus, tapi kok rasanya ini bukan bidang yang saya. Terus dalam permenungan saya, akhirnya saya teringat lagi gitu ya, keinginan saya waktu kecil gitu. Teringat lagi. Dan waktu itu saya memutuskan untuk mencari pembimbing rohani. Saya cari seorang romo yang bisa membantu saya untuk menggali sebetulnya apa yang saya mau, apa yang cocok untuk hidup saya, apakah saya memang terpanggil untuk menjadi seorang romo atau bagaimana. Dan waktu itu akhirnya setelah berkonsultasi, ngobrol-ngobrol segala macam, diputuskanlah bahwa kayaknya saya memang dipanggil ke situ, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin yang saya mampu untuk bisa menanggapi panggilan itu, menjawab panggilan itu dengan sebaik-baiknya. Saya suka bertanya ke dalam diri sendiri gitu ya. Sebenarnya hidup tuh mau cari apa sih gitu? Apa yang mau dicari? Terus kecukupan untuk hidup
rasa-rasanya saya masih hidup dengan cukup, meskipun tidak berkelimpahan, tapi saya bisa hidup cukup gitu. Dengan menyadari itu, saya terus bertanya lagi gitu, saya mau nyari apa sih gitu? Apa yang saya cari? Bonusnya udah banyak gitu. Buat saya awalnya mungkin membahagiakan, tapi lama-lama kok rasanya tidak bermakna ya, tidak bermanfaat ya buat banyak orang ya gitu. Nah jadinya dari pertanyaan itu kemudian jawabannya adalah ya sebenarnya salah satu cara untuk menjadi bahagia itu pemberian diri gitu, bukan self-fulfillment tapi lebih ke self-giving untuk orang lain. Kalau tantangan saya kira beragam ya. Tapi yang bagi saya sangat menjadi tantangan itu adalah godaan untuk menjadi biasa dalam tanda kutip. Justru persiapan selama 9 tahun ini kan dimanfaatkan untuk mengolah menjadi semakin matang, menjadi semakin mendalam. Akan menjadi berbahaya kalau yang seharusnya mendalam itu dilihat secara biasa-biasa saja. Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran itu pasti selalu disambut dengan sukacita. Apalagi yang lahir itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka seharusnya sukacitanya itulah sukacita yang benar-benar memuncak, sukacita yang benar-benar meluap-luap. Tapi tidak hanya itu, sukacita itu lalu saya kira penting untuk dibarengi dengan semangat pertobatan. Pertanyaannya, ngapain ya Tuhan susah-susah masuk ke dunia gitu? Padahal dia adalah yang maha segala-galanya gitu. Terus ngapain Tuhan yang maha segala-galanya itu rendahkan diri serendah-rendahnya jadi sama seperti kita gitu. Dan mengalami kesusahan hidup sama seperti kita, mengalami apa yang kita alami sehari-hari. Kalau bukan karena dia sangat sayang banget sama kita dan pengen menyelamatkan kita. Dan kalau bukan karena dia sangat rendah hati, bahkan dia mau merendahkan dirinya sama seperti kita. Setiap peristiwa Natal setiap tahun itu kita selalu diingatkan untuk rendah hati. Kalau Tuhan saja mau rendah hati, ya masa kita mau tinggi hati gitu. Kami menyanyi lagunya asli, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Panggilan Tuhan itu tidak selalu semerta-merta sejalan dengan apa yang diri sendiri itu kehendaki. Justru nanti ketika akhirnya sudah bisa paham,
maka bisa terlihat bahwa perjalanan selama ini mengikuti panggilan Tuhan itu adalah perjalanan yang indah, perjalanan yang penuh berkat. Tuhan bisa memanggil itu tidak harus dari mimpi misalnya, atau dari vision misalnya, atau dari apapun. Tidak harus dalam hal-hal yang besar, tetapi Tuhan bisa juga memanggil kita lewat hal-hal yang sehari-hari, yang mungkin sepele, kadang kita menganggap itu remeh, tetapi itu sebetulnya adalah cara Tuhan untuk menarik atau memanggil kita ke arah yang Dia mau. Pesan saya untuk umat Katolik di luar sana, yang pertama-tama jangan lupa untuk bergembira dan bersuka cita, karena ini adalah momennya untuk bergembira dan bersuka cita. Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dunia, lahir ke dunia dalam rupa manusia. Artinya Tuhan Yesus itu menjadi sama dengan kita, benar-benar sama dengan manusia gitu. Bukan sesuatu yang jauh di sana, bukan sesuatu yang tersembunyi dari kita, tapi sungguh-sungguh tampak di hadapan kita. Sebagaimana pada awal mula, dalam kisah kelahiran Yesus, Maria dipilih Allah untuk menggenapi panggilannya menjadi perantara kelahiran Yesus. Para pastor sebagai imam dipanggil untuk menjadi perantara karya penyelamatan Allah. Semoga lewat perayaan Natal ini kita dapat merenungkan kembali panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab kelahiran Yesus ke dunia adalah bukti nyata dari panggilan dan rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan kita. Sebab Allah punya rencana atas setiap hidup anak-anaknya.